Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, semoga Anda semua dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ini saya menemukan video yang isinya ada berita saya ambil dari channelnya Bapak Ustadz Suparman, Lampung. Beliau mengatakan bahwa hampir terjadi chaos kalau tidak diamankan karena sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Siapa yang tidak bisa dikendalikan lagi? Yaitu adalah PWI, ya, Laskar Sabilillah, mengamuk karena di dalam acara tablik akbar yang penceramahnya adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu ada segelintir orang yang mau mengacaukan acara, yang mengganggu acara, ya, disinyalir mereka itu adalah ex-FPI, sontak, ya, PWI atau Pejuang Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Lampung, mengeroyok orang-orang yang tadi mau mengacaukan acara, yaitu orang-orang yang diduga ex-FPI. Nah, ceritanya kalau nggak dipisah, kalau nggak disadarkan dari pihak Pejuang Wali Songo Indonesia atau PWI, itu bisa mereka pada tewas itu, ya. Jadi sudah berbahaya sekali. Kiranya itulah sesuatu yang harus dibayar oleh ex-FPI yang coba-coba mengganggu kelancaran acara tablik akbar yang mengundang Kiai Imaduddin Al-Bantani. Mereka getol sekali, ya, di mana-mana ada acara Kiai Imaduddin Al-Bantani selalu saja mengganggu. Nah, mereka sendiri kalau ada acara tidak boleh diganggu dan tidak mau diganggu. Ini kurang ajar. Ini kelakuan preman persis seperti pimpinannya, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, seperti itu wataknya. Maunya mengganggu orang, tapi dia sendiri nggak mau diganggu. Nah, ini kan bangsat namanya. Makanya PWI atau Pejuang Wali Songo Indonesia dan LS-nya itu, Laskar Sabilillah, mengamuk tak terkendali. Nah, apa yang dilaporkan atau dikabarkan oleh Ustadz Suparman Lampung benar adanya. Andai saja tidak dilerai, habis itu. Mungkin pada tewas itu FPI, hampir saja pertumpahan darah. Ini saya ingatkan pada bekas-bekas gerombolan ormas terlarang, ormas bajingan kata Gus Dur, yaitu bekas FPI, jangan coba-coba. Kalian semua itu pengkhianat, bukan pejuang yang mengamankan Indonesia, tapi kalian itu pengkhianat yang mau menghancurkan Indonesia, ya. Karena kalian sudah tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Yang didengar hanyalah mulutnya si Rizik Syihab dan mulutnya si Bahar Smith. Padahal mulutnya si Rizik Syihab itu mulut comberan, mulut yang mengandung provokasi, mengandung adu domba, mengandung fitnah, ya, mengandung hasutan supaya kalian membenci pimpinan-pimpinan pejabat Indonesia, pemerintahan Indonesia, dan juga ingin menghancurkan Indonesia. Bisa jadi, ya, kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, si Rizik Syihab ini atau si Fir'aun Yaman ini
bisa jadi itu agen Yahudi ya, agen Yahudi. Sebab melihat pola-polanya adalah sama dengan Yahudi Israel, ya, menghancurkan dari budaya, menghancurkan dari agama, menghancurkan dari sejarah nasional. Polanya sama dengan Israel waktu mau menduduki Palestina. Seperti itu dulu. Banyak pemalsuan makam-makam, banyak membelokkan sejarah, banyak pembelokan ajaran agama. Persis seperti Rizik Syihab itu. Rizik Syihab kan sudah melakukan itu semua itu. Pembelokan sejarah, ya, pemalsuan makam oleh Habib Lutfi, terus pembelokan sejarah oleh Habib-Habib lainnya. Yang intinya mereka tuh bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan Indonesia dan merubah Indonesia negara Pancasila menjadi negara khilafah. Itu goalnya. Itu tujuan akhirnya itu, ya. Jadi untuk PBI atau Pejuang Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillahnya jangan pernah mundur. Kalau bisa, kalau memungkinkan, jangan dipisah, jangan dilerai waktu PBI menghajar FPI. Coba jangan dilerai. Jangan dilerai, sekali-kali jangan dilerai. Kayak apa coba? Biar jadi berita besar. Supaya pejabat-pejabat yang di atas, ya, yang di pemerintahan kita mendengar dan melihat betapa bahayanya gerakan X ormas terlarang, ya, yaitu X ormas bajingan FPI. Jadi sewaktu misalnya di suatu tempat terus terjadi keributan, terus Laskar PWI dan Laskar Sabilillah menghajar mereka, biarkan saja. Diamkan dulu, kayak apa hasilnya coba. Sekali-kali dibikin babak belur. Jangan belum apa-apa sudah dipisah. Belum apa-apa sudah dilarang. Jadi kapan dong kita menghajar mereka? Ya, nggak apa-apa sekali-kali dihajar untuk pelajaran. Jadi mereka tidak sombong seolah-olah mereka lah yang paling benar, seolah mereka lah yang paling kuat. Jadi kita rakyat mohon sekali lagi, sekali-kali biarkan supaya dihajar. Ya, itu bagus, itu baru bagus tuh. Tapi ya sudahlah, mungkin takdirnya belum harus pada mati itu XFPI yang di Lampung. Ya, Allah masih memberikan hidup. Tapi untuk kedepannya kita mesti pertimbangkan untuk sekali-kali menghajar. Nah, untuk itu, ayo kita dengarkan, kita tonton bersama, kita simak bersama acara tablik akbar yang mengundang Yai Imaduddin Al-Bantani di Lampung. Nah, pengantarnya adalah channelnya Bapak Ustadz Suparman. Untuk itu, ayo kita simak bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pimpinan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Provinsi Lampung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita berjalan dengan lancar. Walaupun tadi ada sedikit insiden yang kami sayangkan. Di kegiatan kita ada sekelompok ex-FPI. Diduga mereka adalah kelompok ex-FPI dan para mukibin yang coba sedikit ingin memberikan gangguan. Entah apa kepentingan mereka, nimbrung bergabung di acara, tetapi menunjukkan indikasi yang kurang baik. Maka Laskar Sabilillah dan para pendekar bereaksi, untung mereka segera meninggalkan lokasi.
Kami warning kepada Anda semua, jangan sekali-kali mengganggu acara kami. Karena hampir saja tadi terjadi pertumpahan darah. Untung situasi dan kondisi bisa dikendalikan. Kami hendak kabarkan bahwasanya kita ada kegiatan di Provinsi Lampung, yakni menghadirkan sang mujaddid, yakni Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kegiatan di Lampung adalah kegiatan pawai budaya, yakni kita mengadakan pawai di Lampung Selatan dan Bandar Lampung bersama Kiai Imad, diikuti oleh berbagai macam organisasi pendekar. Di antaranya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat kepada beberapa perguruan dan organisasi pendekar, di antaranya yang hadir membersamai Harimau Sailendra, Napak Tilas Macan Putih Siliwangi, Elang Permana, Banteng Malang, Tunas Mekar, Jalak Pengkor, Pancasona, Perguruan Buyut Banten, Maung Lodaya, Bandrong Karomah, dan Bandrong Banten, Bandrong Siliwangi, Kobra Putih, TT KKDH Gading Putih, Esti TT KKDH, Paku Banten, kemudian IKSPI Kerasakti, sedulur-sedulur PSHT, bergabung bersama dalam sebuah bingkai dan lingkaran bersama Laskar Sabirillah Provinsi Lampung. Kita mengadakan pawai dan alhamdulillah selama pawai tidak terjadi gangguan lalu lintas. Masyarakat mengapresiasi dan pawai berlangsung dengan baik dalam rangka menjaga budaya kita, dalam rangka menggelorakan kembali semangat para pendekar untuk menjaga marwah pribumi Indonesia dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dilanjutkan kegiatan malamnya, yakni pawai obor. Setelah pawai obor, diadakan pengajian akbar yang bertemakan dialog nasab dalam rangka menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani memberikan paparan selama 30 menit, kemudian dibuka tanya jawab, dan sebagian di antara yang datang adalah para muhibbin, yang di antaranya mereka bukan pendukung tesis Kiai Imad, namun setelah mendengarkan paparan, setelah mereka berceramah dan mendengarkan jawaban Kiai Imad, maka semua tercerahkan. Walaupun seperti yang saya katakan di awal tadi, ada sekelompok orang yang diduga hendak membuat gangguan, tapi segera dipukul mundur oleh Laskar Sabirillah. Itu sangat kami sayangkan, karena itu acara kami hampir saja Laskar Sabirillah tidak terkendali. Karena kalau mereka tidak bubar, tidak mundur dan kabur, saya sangat mengkhawatirkan akan terjadi korban di sana. Tapi alhamdulillah mereka segera mundur dan kabur. Tapi saya ingin ingatkan kepada mereka semua, jangan sekali-kali mengulangi perbuatan tersebut. Karena sesuatu yang fatal sekalipun bisa saja terjadi. Dan kami ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan PWI Laskar Sabirillah se-Nusantara, se-Indonesia, semua semata-mata dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sebagai umat Nabi sangat tidak terima ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi kami, sebagai zuriat Nabi kami, padahal mereka bukan sebagai keturunan Nabi kami. Nasab mereka palsu, tidak terkonfirmasi berdasarkan kitab nasab, tidak terkonfirmasi berdasarkan catatan sejarah, bahkan batal berdasarkan tes DNA. Maju terus, pantang mundur dalam rangka menjaga marwah Islam yang rahmatan lil alamin dan kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada segenap bangsa Indonesia, mari bergabung dengan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabirillah, dan kepada segenap warga Nahdiyin, mari kita bergerak sampai ke pelosok-pelosok kampung untuk membangun penyadaran terhadap umat ini. Siapa kita? Laskar Sabirillah. Siapa kita? Laskar Sabirillah.
Siapa kita? Laskar Sabilillah. Ger Ramenjer. Kumpur. Ger Ramenjer. Kumpur. Ger Ramenjer. Kumpur. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun
Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah.